Oke, hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya ngomset lewat Facebook organik. Jadi saya yakin teman-teman semua yang ada di sini itu semua punya Facebook ya. Atau ada yang belum punya? Jadi hampir 90% yang bergabung di Laskar Pabil awalnya semua pasti memulainya melalui Facebook ya, kenalnya karena marketnya Pabil itu lebih lebih condongnya dari Facebook. Jadi semua teman-teman pasti sudah punya yang namanya Facebook. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan ngomset kita dari Facebook ini gitu. Jadi semua sudah punya Facebook ya, tinggal nanti kita kelola nih Facebook kita menjadi lebih menghasilkan lagi. Oke, bentar. Sebelum lanjut, ini sedikit yang belum kenal, yang belum nge-add saya, silakan nge-add, searching di Facebooknya Ana Herlina. Ini foto profilnya seperti ini, karena namanya masih agak pasaran banyak kayaknya ya, jadi jangan sampai salah nge-add. Oke, kenapa materi pertama kita adalah tentang Facebook? Karena ini dasarnya ya, tadi balik lagi ke yang awal tadi, karena market Pabil itu sudah terkenal, jadi kita nggak perlu capek-capek untuk mengenalkan Pabil kalau kita berjualannya di Facebook gitu. Karena Mbak Tiwi ini kan udah hampir semua pengguna Facebook lah ya, itu tahu Mbak Tiwi dan punya produk Pabil. Nah, saya bergabung di Pabil itu bisnis pertama saya, bisnis online pertama saya. Sudah 3 tahun bergabung di Pabil, jadi bisa dibilang generasi pertamanya Pabil. Dan alhamdulillah dapat perdana reward umroh lewat Pabil. Kemudian alhamdulillah juga bisa beli mobil cash lewat profitnya Pabil. Terus kemudian ini ada foto saya pegang LM. Alhamdulillah waktu itu pernah rekor dalam 2 bulan bisa 6.000 piece yang terjual. Jadi waktu dulu kan masih ada reward ya, setiap 1.000 piece itu dapat LM 3 gram. Jadi 2 bulan yang lalu itu waktu belum pandemi lah ya, masih entah produk lip cream atau apa gitu lagi launching. Jadi alhamdulillah 6.000 piece terjual dalam 2 bulan seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai yang Facebooknya hari ini yang masih cuman dianggurin, yuk kita melek nih, ada sosial media yang mesti bisa kita optimasi lebih. Jadi kenapa saya memilih Facebook? Facebook udah ke branding dengan produknya Pabil, dan yang kedua Facebook lebih mudah kalau menurut saya jualan ya daripada di Instagram, karena saya sendiri emang belum terlalu banyak pecah telurnya di Instagram. Tapi alhamdulillah Pabil ini saya hampir 90% ngomset di Facebook. Jadi hampir 90% omset yang saya dapatkan yaitu lewat Facebook ini. Saya dapat tim penjualan itu lewat Facebook. Jadi teman-teman jangan sampai mengabaikan Facebooknya nih. Oke, bentar, ada yang masuk lagi. Oke, jadi sebelum kita mulai kita harus sadar nih, kalau yang hari ini teman-teman masih gengsi, masih malu yang namanya jualan, yuk kita hapus, kita hilangkan nih sifat gengsi kita. Jadi dulu ya semua pasti pernah lah ya malu gitu kalau misalkan jualan mulu, tapi nanti kita akan ubah teknik jualan kita. Tapi yang hari ini masih ogah-ogahan, masih males-malesan gitu jualannya,
Ya sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah gengsinya kita, malunya kita gitu. Kita nggak bergerak hari ini dengan optimal, nggak maksimal, mungkin masih karena gengsi gitu. Jadi duh malu nih, gue jualan mulu gitu, kayak orang yang ibaratnya kurang duit gitu ya, kalau kata orang mah ya. Jadi hilangkan gengsi kita mulai hari ini. Kalau masih teman-teman nyimpan gengsi, nggak akan maju. Betul Mbak Len ya. Kalau misalkan teman-teman masih ogah-ogahan, masih naik turun semangatnya, entah mikirin yang namanya apa kata orang, apa kata temen nih, postingan jualan mulu kayak begitu. Jadi udah abaikanlah suara-suara yang kayak begitu. Jadi kita tetap on pair, tetap jualan, tetap intinya bisa menghasilkan ya. Oke, kita balik ke Facebook kita, teman-teman. Di Facebook itu 3 ini yang mesti kita benahi. Jadi untuk menarik orang masuk ke dalam profil kita, kita harus perbaiki dulu nih tampilan Facebook kita. Teman-teman lihat ya, di Facebook itu kan ada sampul Facebook ya, yang bagian atas ya. Sampul Facebook itu bisa teman-teman masukkan entah foto produk jualan kita ya yang bagus. Jadi branding Facebook kita, oh kalau kita tuh punya produk ini loh jualannya gitu. Kemudian ada foto profilnya. Foto profilnya usahakan jangan masukkan foto produk. Kalau mau masukkan foto produk, pakainya di sampul. Usahakan foto profil ini adalah foto kita, jangan foto tetangga ya. Jadi masukin foto teman-teman, jangan masukin fotonya artis atau siapa gitu kan. Jadi buat fotonya itu resolusinya yang tinggi, yang bagus, jadi terlihat jelas. Mbak boleh nggak foto kartun? Jangan, usahakan, karena kita sedang membranding Facebook kita nih untuk banyak orang yang masuk ke Facebook kita atau melihat Facebook kita. Kalau misalkan kita lagi tugasnya nge-add pertemanan, kalau foto profil kita nggak menarik, orang nggak akan terima pertemanan kita gitu. Jadi masukkan foto profil ini semenarik mungkin ya, jangan yang nggak jelas, nggak kelihatan mukanya atau apa, apalagi foto produk. Jadi kalau yang hari ini foto profilnya masih pakai foto produk, yuk sekarang dirubah nih foto profilnya. Nanti saya lebih ke praktek ya, nanti kita akan langsung praktek. Bentar saya masuk dulu biar kita bisa praktek. Oke, nah kemudian ada di bawah foto profil ini kan ada bio ya. Ini teman-teman bisa masukkan diri teman-teman ya. Jadi ceritakan profil kita, misalkan sebagai Laskar Fabil, atau teman-teman sudah punya nama toko nih, ya udah dimasukkan nama tokonya. Jadi dimasukkan nama tokonya, branding di atasnya. Bentar saya coba untuk tampilkan ya. Bentar saya sambungkan ke laptop dulu, ke handphone. Nah ini contoh ya, tampil ya di layar ya. Nah ini kan ada foto profil ya, foto profil. Nah di bawah foto profil kalau saya masukin owner Fabil Skin Lover, kemudian nama website saya, open agent dan reseller. Terus misalkan teman-teman punya jargon atau apa, kalau saya misalkan jualan itu gurih, teman-teman punya apa nih, bisa dimasukkan. Jadi di sini tulis bionya halo. Bana itu mikrofonnya mute. Pencet mute. Oh alah. Tes. Nah, udah ada ulang. Oh iya. Oke,
Ulang ya, tadi ini di atas kalau misalkan teman-teman mau membranding jualannya, boleh taruh di sampul yang atas nih. Kalau saya masih foto saya, kemudian di sini foto profilnya ya yang tadi ya, jangan foto tetangga. Kemudian di bawahnya dijelaskan secara singkat tentang diri kita. Kemudian di bawahnya lagi ada informasi nomor WA teman-teman. Jadi nanti mereka ketika tertarik, mereka tahu mau menghubungi kemana. Seperti itu. Jadi jangan pasang foto profil kartun dan foto produk ya. Usahakan foto yang semenarik mungkin. Bentar, ini agak repot berbaginya karena settingannya entah kenapa laptopnya jadi berubah ini. Oke, lanjut ya. Tadi udah clear ya masalah Facebook tampilannya. Kemudian nah, di sini apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di Facebook ya. Kalau teman-teman sudah menjadikan Facebook ini sebagai salah satu media untuk jualan, ini yang harus kita lakukan adalah rajin update status. Jadi jangan sampai kayak apa ya, hari ini mainnya mudi-mudian nih. Hari ini kita lagi semangat jualan, upload, lagi butuh duit baru upload gitu. Kalau lagi duit banyak baru gajian, nanti aja ngiklannya gitu. Jadi dihilangkan lah ya mudi-mudinya. Jadi harus rajin-rajin update status. Jadi bagaimana nanti kelola update statusnya ini nggak jualan mulu, tapi kita percantik status kita menjadi sesuatu yang sebenarnya kita lagi ngiklan atau lagi jualan, tapi orang lain nggak sadar. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah interaksi, like dan komen. Teman-teman, Facebook itu kan ada pertemanan ya. Maksimal pertemanan itu kan ada 5.000 ya. 5.000, terus ada followers juga. Nah, itu maksimalkan 5.000 pertemanan itu. Jadi gini, kalau misalkan bagaikan kita lagi ngiklan nih ya, kita lagi ngiklan, tapi teman kita yang ada di Facebook cuma 200 orang. Teman-teman bisa bayangkan saat ngiklan, berarti kita ngiklan ke 200 orang. Nah, apakah 200 orang ini melihat status kita? Belum tentu semua melihat. Kalau kita nggak pernah interaksi di Facebook mereka, mereka pun nggak pernah lihat status kita. Bisa jadi seperti itu. Gitu algoritmanya ya. Kalau misalkan kita nggak ada interaksi ke mereka, mereka pun tidak pernah melihat, kemungkinan tidak akan melihat status yang kita buat. Teman kita 200, terus status kita belum tentu juga nyampe ke mereka. Hitunglah dari 200 itu hanya 5% orang yang melihat status kita. Jadi berapa tuh? Sekitar 10 orangan ya. Baru 10 orang. Nah, 10 orang yang kita iklanin itu udah pasti closing nggak? Kan nggak juga. Jadi makanya kalau sekarang teman-teman bingung nih, Kak, saya udah rajin status gitu, tapi kok jarang ada yang like atau komen, atau misalkan kok jarang ya ada yang beli gitu, atau nanya-nanya harga, sekedar nanya harga gitu. Ya tadi, koreksi kembali, apakah kita sudah interaksi, apakah pertemanan kita udah maksimal gitu. Karena ya tadi kalau kita misalkan Facebook itu adalah anggap kolam ikan kita sedang memancing gitu ya.
kita sedang mancing. Nah, mancingnya di dalamnya itu ikannya banyak apa enggak. Dan kalau kita mancing pun belum tentu semua bisa kita dapetin ikannya. Jadi hanya beberapa persen aja. Jadi teman-teman, interaksi like dan komen ini sangat penting banget. Janganlah pelit-pelit gitu ya. Kalau misalkan nih Mbak Leni nggak pernah mampir nih ke Facebook aku, males dah komenin gitu. Jangan seperti itu. Jadi sedekah lah ya, sedekah like komen gitu. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau kita bikin status ya, ini bikin status sudah panjang lebar, udah kita pikirin matang-matang gitu, terus nggak ada yang like atau nggak ada yang komen. Nah, pas sekalinya ada yang komen, itu senengnya Masya Allah gitu kan, ngerasa ya Allah ternyata ada yang komen gitu. Pernah nggak? Jadi ya anggap kita sedang memberikan support kepada teman kita gitu. Salah satu bentuk support kita ke mereka, nyemangatin mereka gitu. Kalau misalkan walaupun hanya sekedar cuman komen atau like gitu ya. Jadi like dan komen ini sangat penting, bukan hanya memberikan feedback ke orang yang bikin status, tapi juga sebenarnya untuk diri kita, Facebook kita. Kemudian salah satu tips saya ya, trik saya nih untuk nge-add pertemanan, saya pun sering join grup. Jadi sering aktif juga kalau udah join grup ya, interaksi di grup tersebut biar orang tuh ngeh sama kehadiran kita gitu. Kemudian unfriend pertemanan yang jarang interaksi. Kalau misalkan 5.000 udah mentok, teman-teman perbarui terus. Jadi sebenarnya tugasnya tuh banyak. Facebooknya nggak bisa dianggurin tiap hari karena kerjaannya sebenarnya banyak kalau teman-teman mau optimasi. Dari 5.000 pertemanan, misalkan kita udah buat Facebook itu dari tahun 2015, sekarang udah 2021, udah berapa tahun nih Facebook nih ya kan. Itu pasti udah ada dong ya pertemanan, entah teman kita dari SD atau SMP yang udah temenan, tapi entah itu mereka Facebooknya masih aktif atau tidak kan kita nggak tahu. Jadi teman-teman bisa koreksi nih pertemanan yang udah tahun berapa, kita clearin lagi, kita sapu lah ibaratnya ya, untuk mengundang teman-teman baru seperti itu. Nanti saya akan praktekkan bagaimana menghapus pertemanan yang udah paling lama nih berteman di Facebook. Kemudian saat buat status, settingnya menjadi public, karena masih banyak di antara kita yang saya juga sering lihat postingan teman-teman yang statusnya itu dibikin cuman teman. Artinya kalau settingan status kita dibikin teman, berarti orang yang di luar dari pertemanan kita, artinya nggak berteman dengan Facebook kita, itu nggak ngelihat status kita gitu. Tapi kalau kita settingnya public, walaupun teman-teman nggak temenan sama saya gitu, teman-teman bisa ngelihat status saya. Misalkan ada nih, aku sama Mbak Leni temenan, kemudian sama Mbak Ari aku nggak temenan, tapi tiba-tiba Facebook aku bisa muncul di Mbak Ari karena misalkan Mbak Leni pernah komenan di aku. Jadi gitu hubungan algoritmanya, dia bisa masuk. Jadi jangan lupa statusnya dibuat public biar bisa dikonsumsi semua orang ya. Nah, kemudian buat Facebook kita itu menarik, mengundang orang banyak juga, kita agendakan nih buat giveaway. Giveaway ini misalkan 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali gitu. Jadi diatur aja ritmenya. Mbak, aku masih reseller, ngapain sih ngasih giveaway gitu. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita nggak akan maju-maju gitu. Walaupun kita jadi reseller, kita harus mindsetnya besar. Giveaway ini bukan hanya untuk distributor atau agen gitu. Teman-teman juga harus membuka mindset bahwasanya giveaway ini adalah salah satu cara kita mendapatkan kolam gitu ya. Nanti
saya akan kasih lihat cara membuat giveaway yang menarik. Kemudian kita bisa dapat kolam banyak, artian kita bisa dapat nomor kontak ya. Kalau udah kita dapat nomor kontak kan itu udah jadi database kita ya. Semakin nomor kontak banyak yang tersimpan di kita, semakin jualan kita gurih gitu teman-teman. Oke, nah setelahnya ada yang tidak boleh kita lakukan di Facebook. Yang pertama adalah jangan ngiklan mulu. Pagi ngiklan facial wash, siang ngiklan day cream, malam ngiklan sunscreen, tiap hari muter ngiklan mulu. Yang ada orang jenuh, karena Facebook itu sebenarnya tujuan orang masuk Facebook itu bukan untuk nyari barang atau belanja ya, tapi untuk interaksi, untuk melihat orang. Kalau misalkan teman-teman berpikirnya pasang status buat ngiklan jualan terus orang biar tertarik atau gimana, caranya nggak begini, nggak ngiklan mulu. Jadi beriklanlah dengan elegan. Nanti kita di slide selanjutnya akan ada bahas bagaimana cara ngiklan yang menariknya. Kemudian jangan sembarang ngetek orang. Kalau misalkan teman-teman udah dapat ilmunya nih, lagi ngiklan lip cream misalkan ya, lagi ngiklan madu lah, contoh lagi ngiklan madu, lagi masa pandemi seperti ini, ngetek nih, entah di tag temennya, aku lagi ngiklan madu, aku tag Mbak Leni, aku nge-tag Mbak Ari, aku nge-tag Mbak Tika dan yang lain-lainnya, biar maksudnya postingan saya masuk ke wall mereka. Itu jangan pernah kita lakukan, karena ya sama aja kayak kita apa ya, mencari bumerang ya, ibaratnya nih orang nyampah banget gitu kan, kita di tag-tagin kayak gitu. Teman-teman pasti pernah dapat lah, dan itu nggak enak banget kan ya, ngetek orang lagi jualan di tag-tagin kita. Itu pun sama, kalau kita ngiklan kayak begitu ke orang juga nggak akan nyaman seperti itu. Nah, kemudian ketika membuat status jangan sampai yang namanya menjelekan kompetitor gitu. Jadi angkat aja value-nya produk kita, jangan sampai teman-teman nyinggung-nyinggung yang lain, nyinggung-nyinggung yang produk yang lain gitu. Kamu cari sensasi nih, nyari sensasinya yang bagus lah, jangan sampai kita yang mengundang masalah gitu. Jadi ada etikanya berbisnis. Kemudian saat kita ngiklan, ada temen nanya, karena teman-teman juga pasti pernah komen gini juga ya, Kak harganya dong berapa misalkan gitu ya, kita ngiklan lip cream, harganya berapa ya Kak gitu. Nah terus banyak yang nanya harga, jawabnya di inbox ya, atau misalkan WA ke sini ya. Itu buat memancing entah kita bisa nyimpen nomor mereka, dan yang kedua adalah status kita akan ke up terus teman-teman. Jadi misalkan hari jam 6 pagi aku ngiklan nih, aku bikin postingan tentang facial wash misalkan ya, terus tiba-tiba ada orang yang komen, Kak harganya berapa ya gitu. Nanti aku komen lagi, aku balas, oke Kak boleh japri ya ke nomor ini gitu. Itu jam 6 pagi. Nanti tiba-tiba jam 8 ada yang komen lagi, Kak harganya berapa ya. Jadi itu status kita bisa keangkat terus di wall teman-teman. Jadi nggak menghilang, nggak tenggelam, karena kan tiap orang itu kan ngupdate status itu banyak ya orang ya, dari ribuan teman kita yang ada di Facebook. Jadi setiap menitnya itu dan detiknya itu berganti statusnya. Nah kalau teman-teman pakai teknik ini, nge-up produk nge-up komenan, itu akan naik lagi. Udah harusnya udah tenggelam nih status kita, kita komen lagi, nge-up lagi, jadi naik lagi seperti itu. Jadi pakai teknik kalau ada yang nanya produk lewat japri. Oke, clear ya di sini ya. Oke, kita praktek ya. Jadi bentar saya masuk dulu ke handphone.
Oke, tadi kita akan praktekkan bagaimana menghapus pertemanan yang lama ya. Menghapus pertemanan lama ini masuk ke dalam profil Facebook teman-teman. Mbak suaranya dengung. Berdengung ya. Padahal ini saya udah praktek sebelumnya, udah bisa fine-fine aja. Kenapa pas hari H begini ya? Udah belum, Mbak? Masih tapi kecil sih, nggak apa-apa. Oke, nih, ini kan ada teman ya. Nah, di sini ini kan udah ada permintaan pertemanan nih, udah 800-an orang, tapi saya belum confirm. Nah, kita bisa dilihat semua. Ini nanti teman-teman bisa urutkan. Ada yang di bawah ini terlebih permintaan terbaru lebih dulu, ada permintaan terlama lebih dulu. Jadi kita sortir dari yang paling lama. Ini permintaan pertemanan. Bentar. Oke, kok jadi bingung ya? Aku jadi lupa ininya, cara menghapusnya. Ntar ya, sambil jalan nanti semoga bisa ketemu. Kemudian tadi ya bikin statusnya itu kita nggak enak ya Mbak, berdengung ya. Mbak, yang laptop dimatiin aja semuanya, mic sama speakernya, jadi masuknya lewat handphone. Udah belum? Tes. Udah. Oke, tadi kita praktekkan cara. Oke. Udah ya? Udah, Mbak. Bagus. Oke, coba contoh nih. Saya bikin status. Nah, ini pernah mengadakan giveaway ya. Bentar. Jadi teman-teman, kalau status itu saat kita membuat status itu tujuan kita buat apa? Jadi ada tujuan kita mengundang komen, ada tujuan kita mengundang banyak like, ada tujuannya untuk mengundang banyak yang share. Jadi tentukan apakah statusnya ini mau banyakan komen atau banyakan like atau banyakan share. Jadi kalau teman-teman lagi bingung nih buat status apa, ya tentukan itu dulu gitu. Jadi jangan sampai bingung, kok status saya sepi mulu ya. Jangan-jangan isinya ya cuman hanya emang untuk di like gitu, bukan di komen. Jadi tentukan tujuannya apa ya kalau mau buat status. Oke. Ini nanti sambil jalan saya lanjut dulu ini. Oke, teman-teman, bisnis itu adalah wasilahnya, wasilah kita. Jadi jika kita ingin berbisnis, maka
apapun planning kita, apapun yang udah kita kerjakan gitu, sebagus-bagusnya planning kita, itu semua kembali lagi ke Allah. Jadi jika kita ingin bisnis kita bertumbuh, maka tembaklah servernya. Jangan sampai kita lupa nih, kita berbisnis tapi kita lupa kalau kita nggak ya mengabaikan sholat gitu. Jadi ya tembak servernya, ibadah kita ditekuni lagi, kita doa gitu, supaya misalkan ya apa yang kita ikhtiarkan ya udah kita pasrahkan sama Allah hasilnya.